saja kita masuk ke materinya, yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan proses. Untuk materi pertama, sebelum kita masuk ke biaya berdasarkan pesanan dan proses, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan biaya berdasarkan pesanan dan biaya berdasarkan proses. Jadi, akuntansi biaya mengenal dua sistem utama dalam menentukan harga pokok produksinya, yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, di mana kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghitung biaya produksi secara tepat dan efisien. Namun, penerapannya disesuaikan dengan bentuk dan sifat kegiatan produksi di perusahaan. Kita langsung masuk ke pengertiannya, yaitu mulai dari pengertian biaya berdasarkan pesanan. Biaya berdasarkan pesanan merupakan metode perhitungan biaya produksi yang digunakan ketika produk dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Sedangkan pengertian biaya berdasarkan proses itu biaya yang berdasarkan proses yang digunakan dalam perusahaan yang melakukan produksi secara massal dan berkesinambungan, di mana produk yang dihasilkan bersifat seragam. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik biaya pesanan. Jadi, pada umumnya, karakteristik biaya pesanan terbagi dalam beberapa hal di antaranya. Yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung pada spesifikasi pemesan. Yang ketiga, yaitu pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pemesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Dan yang keenam, yaitu akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Dan yang terakhir karakteristiknya, yaitu produk yang sudah selesai langsung diserahkan kepada pemesan. Setelah kita mengenal karakteristiknya, kita masuk ke sekilas mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanannya. Jadi, setiap pesanan diperlukan sebagai satu unit biaya tersendiri karena memiliki spesifikasi dan kebutuhan yang berbeda, di mana biaya produksi seperti ini ada seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang dicatat secara terpisah dalam lembar biaya pesanan. Dasar dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan ini melibatkan hanya 8 tipe ayat jurnal akuntansi. Satu untuk setiap item berikut, yaitu yang pertama, pembelian bahan baku. Yang kedua, yaitu pengakuan biaya tenaga kerja pabrik. Yang ketiga, yaitu pengakuan biaya overhead pabrik. Yang keempat, penggunaan bahan baku. Yang kelima, distribusi beban gaji tenaga kerja. Yang keenam, pembemanan estimasi biaya overhead. Yang ketujuh, yaitu penyelesaian pesanan. Dan yang terakhir, jurnalnya yaitu penjualan produk. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan biaya normal. Pertama, kita menentukan tarif yang ditentukan di muka, di mana artinya di sini estimasi BOP dibagi dengan dasar alokasi. Tarif biaya overhead pabrik ini ditentukan di muka, yang artinya menormalkan itu penerapan overhead pabrik ke pesanan. Karena itu, biaya produk yang dihasilkan disebut biaya normal dan metode akuntansi disebut dengan kalkulasi biaya normal. Yang kedua, penentuannya yaitu kita mencatat. Jadi kita mencatat biaya pesanan itu dalam akun. Jadi dokumen catatan biaya pesanan dalam akun ini merupakan dokumen sumber untuk memasukkan biaya dalam kalkulasi biaya pesanan, di mana catatan ini kadang-kadang disebut sebagai lembar biaya pekerjaan, arsip biaya pekerjaan, atau biaya pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke materi akuntansi bahan baku. Nah, ada dua tahapan dalam pencatatan bahan baku ini, yaitu pada saat pembelian dan pada saat pemakaian. Prosedur yang digunakan dalam pembelian maupun pengeluaran bahan baku dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembelian bahan baku. Biasanya, sebelum tanggal produksi dimulai untuk produk tertentu, departemen yang bertanggung jawab atas jadwal produksi akan mengirimkan formulir permintaan pembeliannya kepada departemen pembelian berisi daftar bahan yang dibutuhkan.
Jadi berdasarkan permintaan tersebut, Departemen Pembelian akan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok sebagai dasar proses pengadaan bahan. Jadi jurnal yang dipakai untuk pembelian bahan baku ini, bahan baku pada utang usaha. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan bahan baku. Dalam sistem perhitungan biaya pesanan, pemakaian bahan baku dipisahkan menjadi dua, yaitu bahan baku langsung yang digunakan secara langsung tentunya dalam pembuatan produk, dan bahan baku tidak langsung yang dibebankan sebagai bagian dari biaya overhead pabrik. Jurnal yang dipakai pada penggunaan bahan baku ini ada dua. Yang pertama, produk dalam proses pada bahan baku, dan pengendali overhead pabrik pada bahan baku. Selanjutnya kita masuk ke materi akuntansi tenaga kerja. Nah, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja ini itu meliputi perhitungan gaji, pendistribusian ke masing-masing bagian, di mana proses perhitungan sampai dengan pendistribusiannya dan pembayarannya itu berdasarkan data kehadiran, jumlah, dan pembayaran kepada masing-masing tenaga kerja berdasarkan bagian masing-masing. Jadi, jurnal biaya tenaga kerja yang terjadi itu jurnalnya itu beban gaji pada beban gaji yang masih harus dibayar, dan jurnal untuk distribusi tenaga kerja itu produk dalam proses pada beban gaji dan pengendali overhead pabrik pada beban gaji. Selanjutnya kita masuk ke akuntansi biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik di sini mencakup seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung seperti listrik, penyusutan, atau perawatan mesin. Berbeda dengan dua unsur biaya utama lainnya, overhead sulit ditelusuri langsung ke tiap pesanan, sehingga pembebanannya itu harus menggunakan dasar tertentu seperti tenaga kerja langsung, jam mesin, atau unit produksi. Nah, jurnal biaya overhead pabrik ini, misalnya jurnal biaya overhead pabrik aktual, yaitu bahan baku pada utang usaha, sedangkan jurnal biaya overhead pabrik dibebankan itu produk dalam proses pada overhead pabrik dibebankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke akuntansi produk selesai. Nah, pada penentuan biaya pesanan, kadangkala produk yang sudah selesai dapat dikirim ke pemesan tanpa dibukukan sebagai persediaan produk jadi. Maka jurnal yang harus kita buat adalah, misalnya dia jurnal penyerahan langsung ke pemesan. Jurnal yang kita pakai, akun yang kita pakai, yaitu piutang usaha pada penjualan dan harga pokok penjualan produk pada produk dalam proses. Di sini untuk mengisi persediaan dan bukan langsung dikirim ke pemesan. Nah, jika dia jurnal untuk mengisi persediaan, kita memakai akun produk selesai pada produk dalam proses. Sedangkan kalau jurnal penyerahan ke pemesan, itu akun yang kita pakai yaitu piutang usaha pada penjualan dan harga pokok penjualan pada persediaan produk selesai. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekuivalen unit dalam penentuan biaya proses. Jadi di dalam biaya proses itu, produk tidak selalu selesai 100%. Banyak barang yang masih berada dalam proses sampai akhir periode. Karena itu kita perlu mengubah unit yang belum selesai ini menjadi unit ekuivalen. Apa sih itu unit ekuivalen? Unit ekuivalen ini adalah unit yang dianggap setara dengan produk yang sudah selesai. Nah, konsep ini tuh penting karena menjadi dasar dalam menghitung biaya per unit serta menyusun laporan biaya produksi. Nah, dalam menghitung unit ekuivalen ada dua metode yang kita gunakan. Metode yang pertama yaitu metode aliran biaya rata-rata tertimbang. Artinya kita tidak membedakan mana biaya dari periode sebelumnya dan mana biaya dari periode sekarang. Semuanya itu kita hitung secara bersama-sama. Untuk rumus ekuivalen produksinya sendiri yaitu produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Dengan metode ini tuh perhitungan menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang kita masuk pada metode yang kedua, yaitu metode aliran biaya FIFO atau first in first out. Berbeda dengan metode rata-rata, metode FIFO ini memisahkan biaya yang berasal dari persediaan awal dengan biaya yang terjadi pada periode berjalan. Simpelnya, produk yang sudah berada dalam proses paling awal itu harus diselesaikan lebih dahulu. Baru kemudian kita mengerjakan unit-unit yang mulai dikerjakan pada periode yang baru. Untuk rumus mencari unit ekuivalen produksinya sendiri yaitu produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang dalam kurung produk dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian. Untuk metode FIFO ini sendiri itu lebih detail.
karena kita memisahkan biaya yang lama dengan biaya yang baru. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal. Persediaan awal produk dalam proses sebesar 600 unit dengan tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan 60% biaya konversi. Untuk produk masuk proses sebesar 2.200 unit. Produk selesai ditransfer sebesar 2.000 unit. Untuk persediaan akhir produk dalam proses sebesar 800 unit dengan tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan 70% biaya konversi. Kita masuk kepada penyelesaian untuk aliran biaya rata-rata. Produk selesai bahan baku sebesar 2.000 unit sesuai dengan soal. Untuk biaya konversi yaitu tenaga kerja ditambah overhead sama yaitu 2.000 unit. Nah, kita sekarang mencari produk dalam proses akhirnya. Karena pada data yang tertera sebelumnya, unitnya itu sebesar 800 unit dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100%. Kita kalikan saja 800 unit dikali 100%, maka dapatlah bahan bakunya sebesar 800 unit. Nah, untuk biaya konversi kita kalikan saja 800 unit dengan tingkat penyelesaian 70%, maka dapatlah biaya konversi sebesar 560 unit. Maka dapatlah unit ekuivalen produksi bahan baku, kita tambahkan saja produk selesai ditambah PDP akhir, dapatlah 2.800 unit. Untuk unit ekuivalen produksi biaya konversi kita tambahkan saja produk selesai ditambah dengan PDP akhir, dapatlah unit ekuivalen produksi biaya konversinya sebesar 2.560 unit. Nah, sekarang kita masuk kepada aliran biaya FIFO atau first in first out. Untuk produk selesai bahan bakunya sebesar 2.000 unit, biaya konversi sebesar 2.000 unit sama tertera pada soal. Nah, PDP akhirnya yaitu 800 dikali 100%. Untuk bahan baku dapatlah hasilnya 800 unit. Nah, untuk PDP akhir biaya konversi 800 dikali 70% tingkat penyelesaian, dapatlah biaya konversinya 560 unit. Untuk PDP awal yaitu 600 dikali 100% dengan karena tingkat penyelesaiannya 100%. 600 ini tertera pada soal ya teman-teman. Nah, dapatlah bahan bakunya sebesar minus 600 unit. Nah, untuk biaya konversi 600 dikali tingkat penyelesaian 60%, dapatlah biaya konversinya sebesar minus 360 unit. Maka unit ekuivalen produksinya, bahan bakunya kita kurangkan saja, maka dapatlah unit ekuivalen produksinya untuk bahan baku 2000 unit ditambah 800 unit dikurang 600 unit, dapatlah untuk bahan baku 2200 unit. Untuk biaya konversi 2000 unit ditambah 560 unit dikurang 360 unit, dapatlah unit ekuivalen produksi biaya konversinya yaitu 2200 unit. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi laporan biaya produksi. Setelah kita menghitung unit ekuivalen dan biaya per unit, hasilnya itu akan kita sajikan dalam bentuk laporan biaya produksi. Laporan produksi itu semua biaya yang dibebankan ke setiap departemen produksi, kemudian kita ringkas dalam laporan biaya produksi untuk masing-masing departemen. Setiap departemen itu memiliki format yang berbeda-beda, tetapi secara umum format biaya produksi itu menampilkan 3 hal utama, yaitu yang pertama schedule kuantitas. Schedule kuantitas yaitu pergerakan unit dari awal periode, unit yang masuk, selesai, dan yang masih dalam proses. Nah, yang kedua itu biaya dibebankan, merupakan rincian bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang dialokasikan ke unit. Nah, yang ketiga itu pertanggungjawaban biaya, yaitu bagaimana biaya tersebut kita distribusikan ke unit selesai dan unit yang masih dalam proses. Baiklah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. PT Maju Bersama adalah perusahaan pengelolaan nanas di mana pengolahan dilakukan melalui satu tahap pengolahan, yaitu melalui Departemen Pengolahan. Pada awal Juli 2011, perusahaan baru mulai beroperasi dan mengelola nanas sebanyak 13.000 kg. Pada akhir Juli, produk selesai yang ditransfer ke gudang sebanyak 12.000 kg, sedangkan yang 1.000 kg masih dalam proses dengan tingkat penerapan biaya 100% bahan baku, 80% biaya tenaga kerja, dan 85% biaya overhead pabrik.
Biaya yang dikeluarkan untuk mengelola nanas tersebut adalah biaya bahan baku sebesar 9.800.000, biaya tenaga kerja sebesar 6.400.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 4.600.000. Kita masuk kepada penyelesaian PT Maju Bersama, Departemen Pengolahan Laporan Biaya Produksi untuk bulan Juli 2011. Pertama, kita menghitung schedule kuantitasnya. Untuk produk masuk dalam proses 13.000 tertera pada soal. Untuk produk dalam selesai 12.000, produk akhir dalam proses 1.000 kg. Dengan tingkat penyelesaian 100% bahan baku, 80% tenaga kerja, 85% biaya overhead pabrik, maka dapatlah schedule kuantitasnya sebesar 13.000 kg. Sekarang kita akan mencari biaya dibebankan dengan elemen biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pertama, biaya bahan baku. Pada soal yaitu sebesar 9.800.000 dengan unit ekuivalennya 13.000 kg, maka kita bagikan saja totalnya dengan unit ekuivalennya, maka dapatlah biaya per kilogram bahan bakunya itu sebesar Rp753. Kemudian untuk tenaga kerja sebesar 6.400.000, unit ekuivalen sebesar 12.800 kg, maka dapatlah biaya per kilogram tenaga kerjanya sebesar Rp500. Untuk biaya overhead pabrik sebesar 4.600.000 dengan unit ekuivalennya 12.850 kg, maka dapatlah biaya per kilogramnya Rp357. Untuk totalnya kita tambahkan saja, dapatlah Rp20.800.000. Untuk biaya per kilogramnya kita tambahkan saja, maka dapatlah Rp1.611,82. Baik, sekarang kita masuk pada pertanggungjawaban biaya. Biaya produk selesai ditransfer sebesar 12.000 kg, kita kalikan saja dengan hasil biaya per kilogramnya tadi yaitu Rp1.611,82, maka dapatlah biaya produk selesai ditransfernya senilai Rp19.341.840. Produk dalam proses akhir, biaya bahan baku sama dengan 1.000 kg, kita kalikan saja dengan tingkat penyelesaiannya, kemudian kita kalikan dengan biaya per kilogramnya yaitu Rp753,85, dapatlah bahan bakunya sebesar Rp753.850. Untuk tenaga kerja 1.000 kg, kita kalikan dengan tingkat penyelesaian, kemudian kita kalikan lagi dengan biaya per kilogramnya, dapatlah tenaga kerjanya sebesar Rp400.000. Untuk biaya overhead pabrik yaitu 1.000 kg dikalikan dengan tingkat penyelesaian 85%, kita kalikan dengan biaya per kilogramnya sebesar Rp357,97, dapatlah biaya overhead pabriknya sebesar Rp304.275.000. Kemudian kita tambahkan saja total produk dalam proses akhirnya yaitu Rp1.458.125. Kemudian untuk pertanggungjawaban biaya kita tambahkan saja biaya produk selesai ditransfer yaitu Rp19.341.840 dengan total produk dalam proses akhir yaitu Rp1.458.125, maka dapatlah total pertanggungjawaban biayanya yaitu Rp20.799.964. Materi selanjutnya penambah bahan pada departemen lanjutan. Yang pertama, kenaikan unit yang dihasilkan. Ini terjadi kalau bahan tambahan yang diberikan di departemen lanjutan bisa membantu menyelesaikan lebih banyak produk. Misalnya, bahan tambahan dipakai untuk tahap akhir seperti penyepakan atau pelapisan, sehingga produk yang tadinya setengah jadi bisa diselesaikan semuanya. Akibatnya, jumlah unit yang meningkat karena bahan tambahan membuat proses lebih efisien. Yang kedua yaitu kenaikan biaya per unit, tetapi unit yang dihasilkan tidak mengalami perubahan. Nah, ini biasanya terjadi kalau bahan tambahan hanya digunakan untuk memperbaiki kualitas produk, bukan untuk menambah jumlahnya. Misalnya ditambah label kemasan atau bahan finishing supaya produk lebih menarik. Jumlah unit tetap sama, tapi biaya per unit naik karena ada tambahan dan tenaga kerja untuk proses itu. Yang ketiga yaitu kenaikan biaya per unit dan unit yang dihasilkan. Kondisi ini muncul kalau bahan tambahan membuat proses produksi lebih cepat atau efisien, sehingga bisa menghasilkan lebih banyak unit, tapi di sisi lain bahan itu sendiri juga menambah biaya. Jadi hasil produksinya naik, tapi biaya per unit ikut meningkat karena bahan tambahan cukup mahal.
Selanjutnya yaitu produk hilang. Dalam proses produksi, kadang terjadi produk hilang karena bahan mudah menguap, menyusut, atau faktor proses pengolahan. Produk hilang tidak memiliki wujud fisik, sehingga sulit ditelusuri apakah terjadi di awal atau akhir proses. Untuk mempermudah pencatatan, perusahaan mengasumsikan waktu hilangnya yaitu hilang awal proses atau hilang akhir proses. Jika hilang di awal proses, yang pertama, produk belum menyerap biaya pada departemen bersangkutan, jadi tidak dibebani biaya produksi. Yang kedua, karena hilangnya di awal, tidak diperhitungkan dalam unit ekuivalen produksi. Jika terjadi di departemen lanjutan, akan ada penyesuaian harga pokok per unit terhadap harga pokok yang diterima dari departemen sebelumnya. Selanjutnya, produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan perusahaan, tetapi masih bisa diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu. Faktor penyebab produk cacat, yang pertama, produk cacat yang bersifat normal, yaitu cacat yang memang tidak bisa dihindari dalam setiap proses produksi, misalnya karena kondisi mesin, bahan, atau proses alami. Untuk jenis ini, biaya perbaikannya dibebankan oleh ke departemen tempat cacat tersebut terjadi dengan cara menggabungkan ke dalam biaya produksi. Yang kedua, produk cacat akibat kesalahan. Ini terjadi karena kelalaian pekerja, kurangnya pengawasan, atau kesalahan dalam proses produksi. Kalau cacatnya karena kesalahan seperti ini, biaya perbaikannya tidak boleh dimasukkan ke biaya produksi, tetapi harus dianggap sebagai kerugian perusahaan dan dicatat dalam akun rugi produk cacat. Perhitungan unit ekuivalen produksi, produk cacat tetap diperhitungkan karena produk tersebut sudah menyerap biaya pada saat proses berlangsung. Rumusnya adalah produk selesai ditambah PDB akhir dikali tingkat penyelesaian ditambah produk cacat. Selanjutnya yaitu produk rusak. Produk rusak ini adalah produk yang tidak sesuai dengan standar mutu perusahaan dan secara ekonomis tidak menguntungkan untuk diperbaiki karena biaya perbaikannya lebih besar daripada nilai jualnya setelah diperbaiki. Biasanya produk rusak baru diketahui setelah proses produksi selesai. Faktor penyebab terjadinya produk rusak, yang pertama produk rusak bersifat normal. Kerusakan seperti ini memang tidak bisa dihindari dalam proses produksi dan sudah diperhitungkan sebelumnya oleh perusahaan. Yang kedua, produk rusak akibat kesalahan. Ini disebabkan oleh hal-hal seperti kurangnya pengawasan, perencanaan, atau kelalaian pekerja. Dalam perhitungan ekuivalen produksi, produk rusak tetap diperhitungkan karena sudah menyerap biaya selama proses berlangsung. Rumusnya sama seperti sebelumnya, produk selesai ditambah PDB akhir dikali tingkat penyelesaian ditambah produk rusak. Selanjutnya, aliran biaya rata-rata tertimbang. Metode aliran biaya rata-rata tertimbang adalah salah satu cara untuk menghitung biaya produksi per unit dalam sistem proses costing. Metode ini dilakukan dengan cara merata-ratakan biaya dari persediaan awal periode sebelumnya dengan biaya yang terjadi pada periode berjalan, sehingga kita bisa mendapatkan biaya per unit yang sama untuk semua produk. Ciri-ciri utamanya yaitu setiap elemen biaya produksi pada persediaan awal digabung dengan biaya periode berjalan. Ekuivalen produksi tidak membedakan antara unit awal dan unit baru. Dengan rumus, produk selesai ditambah PDB akhir dikali tingkat penyelesaian. Dan yang terakhir yaitu tidak ada perbedaan perlakuan untuk produk selesai, baik yang ditransfer ke departemen berikutnya maupun ke gudang. Yang terakhir yaitu aliran biaya FIFO. Metode aliran biaya FIFO atau first in first out adalah metode yang memisahkan antara biaya dari produk yang sudah ada di awal periode dengan biaya dari produk yang baru diproses pada periode berjalan. Ciri-ciri utamanya yaitu setiap elemen biaya pada persediaan awal tidak digabung dengan biaya periode berjalan. Yang kedua, proses produksi menyelesaikan dahulu produk dari persediaan awal, baru produk yang masuk ke periode ini. Yang ketiga yaitu ekuivalen produksi dipisahkan antara unit awal dan unit baru dengan rumus produk selesai ditambah PDB akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDB awal dikali tingkat penyelesaian. Dan yang terakhir yaitu ada membedakan produk selesai di mana produk dari persediaan awal dan produk yang dimulai dan diselesaikan dalam periode berjalan. Kesimpulan, sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan proses merupakan dua pendekatan utama dalam akuntansi biaya yang disesuaikan dengan karakteristik produksi perusahaan. Sistem biaya berdasarkan pesanan digunakan pada perusahaan yang menghasilkan produk sesuai pesanan khusus pelanggan, sedangkan sistem biaya berdasarkan proses diterapkan pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan berkesinambungan. Kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghitung harga pokok produksi secara akurat untuk mendukung pengendalian biaya,
penetapan harga jual, dan pengambilan keputusan manajerial. Pemahaman terhadap perbedaan karakteristik, metode pencatatan, dan perlakuan akuntansi pada masing-masing sistem menjadi hal penting, agar manajemen dapat memiliki sistem paling sesuai dengan proses produksinya.